Pemirsa, pembangunan jalan inspeksi di kawasan Kalijodo sudah hampir mencapai 75%. Rencananya bila pembangunan jalan inspeksi Kalijodo selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pembangunan ruang publik terbuka ramah anak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya bahwa sebanyak 84 keluarga ex Kalijodo kini telah menempati rusun yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan seperti apa kehidupan mereka di sana selama beberapa bulan terakhir, kita langsung bergabung dengan Tesar Aditya. Tesar, setelah beberapa bulan menempati rusun Pulau Gebang, seperti apa kehidupan keluarga ex gusuran di sana? Ya, Carlos dan juga pemirsa, benar sekali setelah kira-kira 2 bulan warga ex Kalijodo akhirnya pindah ke beberapa rusun, baik di rusun Marunda maupun di rusun Pulau Gebang ini. Terlihat di sini memang warga sudah mulai kerasan dan juga sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka yang ada di sini. Karena memang di sini juga tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Dan ketika kami masuk ke sini tadi pagi, warga ramai sekali di sini. Rusun terlihat sangat hidup karena di sini juga sedang digelar acara begitu, dan kemudian warga juga tadi banyak yang menjajakan dagangan mereka, baik berjualan makanan maupun ada yang berjualan baju tadi. Dan memang kita juga mengetahui bahwa rusun Pulau Gebang ini dikhususkan satu towernya adalah untuk warga ex Kalijodo yang terkena relokasi, dan rusun ini tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, baik dari tersedianya bus-bus Transjakarta yang setiap beberapa menit sekali menjadi feeder dari rusun ini menuju ke halte Transjakarta terdekat. Kemudian juga ada bus sekolah pada hari-hari sekolah. Kemudian juga di sini tentunya ada Airpetra bagi ruang terbuka bagi anak-anak di sini sebagai media anak-anak bermain. Dan tadi juga kami sempat melihat Airpetra, bagus sekali Carlos di sini. Kemudian anak-anak juga bermain dengan gembira begitu bersama teman-temannya di hari Minggu ini. Dan memang di rusun ini ada sedikitnya 8 tower yang setiap towernya dilengkapi dengan kira-kira 80 hingga 100 unit setiap towernya. Dan setiap unit itu dilengkapi dengan 2 kamar tidur, kemudian ruang tengah, ada juga dapur, kemudian ada 1 kamar mandi dan juga balkon. Dan sementara itu memang pasca pada pembongkaran di Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun jalan inspeksi. Pembangunan jalan ini sendiri telah mencapai 75%. Rencananya jika pembangunan jalan inspeksi Kalijodo selesai dilakukan, tahap berikutnya yakni pembangunan ruang publik terbuka ramah anak. Dan berikut laporan dari reporter Tika Beremau dan juga juru kamera Ali Amran dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Terbagi menjadi 2, yaitu kawasan Kalijodo bagian utara dan juga barat saat ini sungguh jauh berbeda dibandingkan dengan suasana Kalijodo pada saat baru dilakukan pembongkaran, di mana saat ini kawasan Kalijodo tengah dilakukan pembangunan jalan inspeksi di kawasan Jakarta Utara, di mana pembangunan jalan inspeksi ini sudah berlangsung atau sudah mencapai progres kurang lebih 75%. Di kawasan Kalijodo Jakarta Utara ini, jalan inspeksi ini mengalami peninggian dan juga pelebaran, di mana untuk peninggian sendiri dari awalnya jalan yang dulunya namanya Jalan Kepanduan 2 ini awalnya tinggi 1,5 meter, saat ini ketinggian dari jalan inspeksi tersebut telah mencapai 3 meter, sedangkan untuk lebar sendiri awalnya dulu jalan inspeksi ini selebar 3 meter, saat ini lebarnya sudah mencapai 7 meter. Dan saat ini saya juga melihat di kawasan ini tengah terparkir beberapa buah alat berat dan juga truk yang mengangkut alat-alat berat lainnya untuk pembangunan jalan inspeksi. Dan selain itu, selain membangun jalan inspeksi, saat ini juga dilakukan pembangunan turap setinggi kurang lebih 40 cm sebagai pembatas jalan dan juga penguat jalan untuk jalan inspeksi. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat sendiri, memang pembangunan jalan inspeksi ini belum sampai ke wilayah Jakarta Barat, namun nantinya apabila pembangunan jalan inspeksi ini telah dilakukan baik di kawasan Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat, maka progres selanjutnya adalah melakukan perataan tanah di kawasan saya berdiri saat ini, di mana dulunya terdapat banyak sekali perumahan warga Kalijodo yang memang telah digusur sebelumnya.
kawasan ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau, di mana sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mengatakan juga bahwa di samping menjadi ruang terbuka hijau, lokasi kawasan Kalijodo ini nantinya akan menjadi pusat wisata kuliner bagi masyarakat Jakarta. Dan konsepnya ini akan dibuat seperti Lenggang Jakarta di kawasan Monas dengan menggunakan dana CSR. Dan nantinya fasilitas yang ditambahkan di kawasan ini adalah seperti lapangan futsal, taman bermain anak, dan juga tempat ibadah seperti musola. Tentu kita menunggu nantinya dan pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan tahap demi bertahap dalam pengawasan Pemprov DKI Jakarta agar kawasan Kalijodo ini menjadi kawasan wisata yang cukup atau layak bagi masyarakat. Tika Beremau, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Ya, demikian Carlos sejumlah informasi. Kita lihat bersama bahwa pembangunan jalan inspeksi di Kalijodo juga sedang berlangsung, sementara warga yang sudah direlokasi juga sudah mulai beradaptasi di Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur ini. Carlos. Iya, Tesar, pasti kemudian masih ada berbagai harapan dari masyarakat di sana. Apa harapan mereka kepada pemerintah saat ini? Ya, Carlos, benar sekali. Kami tadi sempat berbincang dengan warga Kalijodo yang sudah mulai pindah ke sini. Ada beberapa catatan tentunya terkait dengan relokasi mereka yang sudah sekitar 2 bulan. Meskipun mereka mengatakan bahwa kebanyakan mereka di sini merasa betah untuk tempat tinggal, tapi tetap mereka masih membutuhkan tempat untuk berusaha atau pembukaan lapak-lapak. Karena untuk kita tahu sendiri bahwa untuk menyewa unit di sini tidak gratis sepenuhnya, karena setelah 3 bulan mereka nantinya akan dikenakan biaya sewa sekitar 380.000 hingga 280.000. Ini tergantung pada lantai berapa. Di lantai berapa unit yang ditinggali oleh warga tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan memanggil di sini bersama dengan Pak Ageng Darmintono. Selamat siang, Pak. Ini merupakan Kepala Rusun Pulau Gebang, begitu ya, Pak? Ya. Pak, ini terkait dengan keluhan warga di sini yang mengatakan bahwa kan mereka kehilangan mata pencaharian mereka sejak direlokasi. Ada jalan-jalan tertentu nggak, Pak, yang disediakan kemudian oleh pihak rusun? Iya, baik. Jadi sebagai tindak lanjut dari kegiatan relokasi, maka kami melakukan program pemberdayaan bagi warga rusun. Ada 4 tahap di dalam program pemberdayaan yang kami kemas dalam program Pakar Ekonomi Rusun. Yang pertama adalah kita akan buka kuliner bagi warga yang memang usahanya berdagang. Kemudian juga ada urban farming atau hidroponik, pengelolaan sampah, serta produk kreatif. Dan kami akan jadikan Rusun Nama Pulau Gebang ini menjadi sentra untuk produk kreatif membatik khas Rusun. Ini mulai direalisasikan kira-kira kapan, Pak? Ya, jadi ini merupakan awalan. Untuk hari ini memang tadi sudah berlangsung bazar rakyat. Memang kami menggabungkan event dan bazar, sehingga bazarnya itu adalah warga rusun, kemudian eventnya itu kita sesuaikan dengan tema-tema yang ada, sehingga akan mendatangkan warga-warga dari luar rusun untuk datang ke rusun sehingga membeli produk-produk yang dijual oleh warga rusun. Oke, ini bagus sekali idenya ya. Berarti nanti akan dibuat semacam wisata rusun bagi warga-warga di luar juga untuk bisa datang ke rusun ini, Pak. Pak, tapi kemudian tanggapan warga Kalijodo sendiri, Pak, untuk tinggal di sini bagaimana, Pak? Apakah mereka sudah merasa beradaptasi atau masih ada keluhan-keluhan dari warga yang disampaikan kepada rusun? Iya. Memang pada awalnya mereka merasakan ada semacam masa transisi ya. Namun demikian memang setelah 2 bulan mereka tinggal di sini, dan alhamdulillah pada minggu kemarin kami juga diundang untuk acara syukuran. Artinya bahwa mereka memang sudah menerima dengan kondisi baru yang ada di Rusun Nama Pulau Gebang ini. Kemudian yang Bapak lihat sendiri, kemudian ada kesulitan tersendiri nggak sih, Pak, terkait dengan asimilasi warga dari Rusun Kalijodo dan juga warga yang sebelumnya sudah ada di sini? Tidak, jadi kami memang pada saat mereka akan direlokasi, kami sudah mengkondisikan, kami sudah berbicara dengan warga, ibu-ibu maupun RT untuk menerima warga-warga kita yang memang merupakan warga yang sama dengan saudara-saudara kita. Ini, Pak, yang kemudian ditanyakan juga oleh warga terkait dengan lapak-lapak untuk harian, Pak, hari-hari biasa. Ini kemudian akan ada atau gimana, Pak? Ya, kalau untuk lapak-lapak harian itu memang kami sedang mencoba mendesain satu kios-kios yang nantinya bisa dipergunakan oleh warga. Tapi dengan kios-kios yang ada, kami juga akan menyeleksi, jangan sampai nanti
mereka dagangannya ngumpet, kemudian juga produknya itu sejenis dan banyak, jadi akhirnya juga komoditas mereka itu tidak terlalu banyak laku. Oke. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Semoga kita harapkan bahwa nantinya warga bisa berdaya sendiri dan juga lebih mandiri. Demikian Carlos wawancara kami bersama dengan Kepala Rusun Pulau Gebang Jakarta Timur. Dan kita berharap semua bahwa proses relokasi ini tidak hanya sekadar memindahkan warga dari tempat lama mereka ke tempat baru mereka, tapi juga lebih memberdayakan dan lebih meningkatkan kualitas hidup warga X Kalijodo. Carlos. Terima kasih Tessa Raditya atas informasi dari Rusun Pulau Gebang.